Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Miss Risma. Bagaimana puasanya? Masih kuat? Ada yang sudah batal belum? Mudah-mudahan belum ada yang belum batal loh ya. Oke, baiklah. Hari ini Miss Risma akan membahas atau melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Hari ini Miss akan membahas tentang 8 hal yang membatalkan puasa. Nah, terkadang kan banyak pertanyaan, Miss kalau misalkan menangis batal nggak ya? Miss kalau misalkan membicarakan orang lain marah batal nggak ya? Nah, nanti Miss bahas ya. Oke, menurut kitab Fathul Qorib ternyata ada 8 hal yang akan membatalkan puasa seseorang. Yang pertama itu adalah memasukkan benda atau sesuatu ke dalam lubang tubuh. Yang dimaksud lubang tubuh adalah mulut, hidung, kemudian telinga. Benda apapun, baik makanan ataupun bukan, ketika memasuki lubang-lubang tersebut, maka dikatakan puasanya adalah batal. Karena itulah, makan dan minum yang disengaja akan membatalkan puasa seseorang. Karena apa? Karena akan masuk ke dalam mulut, kemudian sampai ke kerongkongan. Itu jika dilakukan dengan sengaja. Jika tidak sengaja bagaimana? Jika tidak disengaja, puasa seseorang masih dihukumi sah, boleh melanjutkan berpuasa. Kemudian yang kedua adalah mengobati dengan cara memasukkan benda, alat ataupun obat melalui dua jalan, yaitu, mohon maaf loh ya, yaitu melalui kubul dan dubur. Yang ketiga, hal yang membatalkan yang ketiga adalah muntah yang disengaja. Ada ya Miss, muntah yang disengaja? Ada. Muntah yang disengaja biasanya adalah dengan apa? Dengan memasukkan jari ke dalam mulut sampai mendekati kerongkongan. Nah, itu akan membuat kita mual, kemudian akan mengeluarkan makanan yang terdapat di dalam lambung. Jadilah kita muntah. Itu membatalkan puasa loh ya. Berbeda dengan tidak sengaja. Misalnya, kita tidak sengaja mencium bau yang sangat tidak enak, sampai akhirnya kita mual dan juga muntah. Kita masih bisa melanjutkan puasa, itu tidak batal. Selama tidak ada muntahan tersebut yang kembali masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah haid dan nifas bagi perempuan. Ya, ketika sedang menjalankan puasa, kemudian pada siang hari ataupun sore hari perempuan mengalami haid, maka dia wajib membatalkan puasanya. Jangan karena misalkan, Miss tanggung 10 menit lagi, 5 menit lagi mau azan maghrib, aku mau lanjutin. Tidak bisa ya. Kita wajib membatalkan puasa, kemudian menggantinya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Yang kelima adalah gila atau junun. Terkadang ada seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan. Misalkan ketika pagi atau sahur dia berpuasa masih sadar atau masih normal, tapi kemudian ketika siangnya mengalami gangguan jiwa, maka dikatakan puasa orang tersebut adalah batal. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Ya, keenam. Yang keenam adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ketika seseorang keluar dari Islam, maka secara otomatis puasa orang tersebut dikatakan batal. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu melakukan jima bagi pasangan suami istri. Kemudian yang kedelapan adalah keluarnya air mani. Yang ketujuh dan yang kedelapan nanti akan dibahas ketika kalian sudah dewasa dan bisa memahaminya dengan sempurna. Nah, setelah dijelaskan ke 8 hal yang
membatalkan puasa? Kalau begitu, kalian bisa menjawab kan pertanyaan yang tadi? Misalkan yang menangis, apakah menangis membatalkan puasa? Menangis tidak membatalkan puasa selama air matanya tidak masuk ke dalam mulut atau ke dalam lubang-lubang yang lain. Kemudian ketika membicarakan orang lain atau ketika kita marah, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang batal adalah apanya? Pahalanya. Pahala berpuasanya jadi tidak ada. Kita jadi hanya puasanya kosong. Dari pagi sampai sore atau sampai maghrib kita hanya mendapatkan lapar, kita hanya mendapatkan haus, tidak mendapatkan pahalanya karena habis oleh apa? Oleh kita yang marah, oleh kita yang membicarakan orang lain dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya. Maka oleh sebab itu, Miss sudah katakan pada video sebelumnya, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu untuk marah, untuk membicarakan orang lain, untuk membantah orang tua. Ya, seperti itu. Maka setelah mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, Miss harapkan anak-anak semua, kalian semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ya, Miss rasa cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Miss sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.